Sok tampil mencolok, bikin kesal. Manajer Kin, ada yang bisa saya bantu? Ganti baju baru ya. Apa dapat sugar daddy? Manajer Kin, ini urusan pribadi saya. Pakai baju bagus pun cuma sekretaris. Buat apa? Ada hal lain yang perlu saya bantu? Ada, belikan saya 3 kopi. 1 americano dingin tanpa es, tambah shot. 1 latte dengan susu skim, sedikit es. 1 kopi teh merah latte Yuanyung, tanpa es, ganti kopi rendah kafein, tanpa sirup. 10 menit, kopi harus ada di kantor saya. Maaf, saya tidak begitu dengar jelas. Bisa tolong ulangi lagi? Apa yang saya katakan tadi tidak jelas? Kenapa? Apa cuma bos Hi yang bisa menyuruhmu bekerja? Betul. Hanya saya yang bisa menyuruhnya bekerja. Dan sekarang dia bukan sekretaris lagi. Lalu apa? Sekarang dia asisten khusus direktur. APA? Pergi. Asisten khusus direktur. APA maksudnya? Lebih hebat dari saya? Ini meja kerjamu yang baru. Saya akan kerja di sini nanti? Iya. Bukannya kamu bilang mau berkembang? Nanti saat saya kerja. Kamu bisa belajar di samping saya. Kamu juga bisa ikut dalam proyek, saya juga mau dengar. Supaya saya tahu, apa yang kamu suka dan tidak suka. Bos Hi. Kenapa tiba-tiba baik banget sama saya? Kamu kebanyakan mikir. Saya cuma mau kamu cepat berkembang. Saya tiba-tiba sadar, saya tidak bisa mengharapkan semua orang. Seperti saya yang sempurna, tapi saya bisa kasih semua orang. Kesempatan untuk mendekati kesempurnaan, berusaha mendekati saya. Maaf ya semua, saya datang terlambat. Ayo datang. Duduk di sini, dekat saya. Oke. Lama tidak bertemu. Kenapa datang terlambat? Jangan ditanya. Tang, ini kakak baik saya. Panggil saja KMA. Hello. Halo, MAG. Pelayan, tuangkan minuman untuk teman baru ini. Hari ini adalah reuni teman sekelas Lulu. Teman Lulu juga teman saya. Mari kita semua angkat gelas bersama. Semua harus makan dan minum dengan baik hari ini. Terima kasih, MAG. Lantai atas adalah suite presiden. Lantai yang akan kita tuju sekarang adalah ruang konferensi internasional dan ruang jamuan untuk acara hari ini. Tang, kita harus minum 1 gelas ya? Pak MA, saya benar-benar tidak bisa minum baijiu. MAG, biar saya minum untuk Tang. Kalau kamu minum untuknya, itu bukan 1 gelas lagi. Kamu harus minum 3 gelas, pelayan, ambilkan 2 gelas lagi untuk mereka. Sekarang giliran saya tampil. Anak miskin masih ingin jadi pahlawan. Memalukan. Sangat menyedihkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Zheng. Di sini, lobi juga memiliki toko-toko. Menjual banyak produk lokal. Zhang Zheng. Adik. Kamu datang terlambat, harus minum 1 gelas sebagai hukuman. Gelas ini tidak bisa kamu hindari, kan? MAG, saya. Tang. MAG sudah meminta seperti ini, kalau kamu tidak minum. Agak tidak sopan, kan? Minum 1 gelas ya? Minumlah. MAG, saya benar-benar tidak bisa minum baijiu, saya. Kalau kamu tidak minum gelas ini, berarti kamu tidak menghargai saya. Kamu harus minum gelas ini. Siapa bilang harus minum? Kamu siapa? Ini adalah bos saya, Pak Hi. Bos apa istimewanya? Kamu tahu siapa saya? Saya adalah bos di sini. Seluruh gedung ini milik keluarga saya. Mungkinkah? Kamu juga Marga MA? Kamu tahu saya Marga Emma? Magang adalah ayah saya. Kebetulan. Saya juga kenal seseorang bernama Magang. Bos, ini. Saya sudah mencari kamu lama. Kenapa kamu di sini? Ini anakmu. Iya, kayaknya hari ini nggak perlu makan deh. Bukan, ayah, kenapa kamu berani menghina bos Hi? Ayah,
si bajingan ini yang mulai ribut duluan. Kenapa kamu datang? Jangan salah paham, aku cuma takut kamu mabuk sama orang lain. Besok nggak bisa kerja. Aku bosnya Tang Tang, dan juga pacarnya. Dia ternyata pacaran sama pacarku. Bukannya Tang Tang paling benci sama dia? Pertama kali ketemu, ayo minum bareng. Tang Tang, kenapa nggak bilang dari awal kalau kamu punya pacar? Maaf ya, teman-teman. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Kenapa pergi? Zhang Zheng. Bos He, aku teman sekelas Tang Tang. Boleh aku minum bareng kamu? Zhang Zheng. Kapan kalian mulai pacaran? Bukannya kamu mau resign? Zhang Zheng, aku cuma pacar kontrak sama dia. Kami pasti nggak pacaran, percayalah sama aku. Jadi kamu cuma mau uangnya doang? Jadi kamu pikir saya kecantikan? Ini bukan siasat kecantikan. Gimana ya jelasinnya? Tang Tang, aku suka sama kamu. Kita bisa hidup sederhana bareng-bareng. Kalau kamu khawatir sama utang ayahmu, aku bisa cari uang, aku bisa cari banyak uang. Aku janji pasti bisa kasih kamu hidup yang lebih bahagia. Zhang Zheng, aku selalu anggap kamu sebagai teman baik. Maaf. Barusan temanmu itu suka sama kamu. Kalau kamu, apapun yang bisa bikin kamu melanggar kontrak, aku harus singkirkan. Kamu mau ngapain? Kamu jauhin aja dia. Ngapain kamu ikut campur? Jangan lupa. Kita udah ada perjanjian duluan. Tang Tang, Tang Tang, kamu nggak apa-apa? Maaf ganggu. Sudah bilang, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di drama pendek selalu begitu ceritanya. Pasti dia malu. Hari ini terima kasih ya, Bos He. Merawat karyawan itu sudah seharusnya. Aku minum alkohol, kamu antar aku. Hello, Boss He. Aku mencium bau gosip, pasti ada sesuatu di sini. Kamu lihat saja nanti. Aku dengar, kamu bawa dia makan malam di rumahmu. Iya. Sekarang dia pacarku. APA? Kapan itu terjadi? Kehidupan cintaku tidak perlu dilaporkan padamu. Tapi kita sudah punya janji nikah. Janji nikah itu, dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju. Zishu, kamu tahu sejak kecil aku sudah suka padamu. Aku bahkan tidak betah di perusahaan ayahku, aku datang ke sini jadi bawahanmu. Kamu memperlakukanku seperti ini? Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu. Kita tidak mungkin. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Aku di mana kurang dari sekretaris kecil itu? Aku sudah bilang. Dia bukan sekretaris. Hijishu. Kamu menghinaku, kamu akan menyesal. Zhang Zheng, kenapa kamu datang? Halo, Sekretaris Tang, perusahaan kami punya tugas. Mau mewawancarai bos He kamu. Zhang Zheng, kalau kamu tidak mau melakukannya, berikan naskah beritanya padaku, aku akan atur untukmu. Ini pekerjaanku sendiri. Zhang Zheng.
Kalau begitu kita mulai saja. Tunggu sebentar. Asisten Tang, buatkan secangkir kopi untuk wartawan Zhang. Tidak usah. Kopi yang dia buat enak sekali. Aku sudah mencobanya. Dia juga sudah mencobanya. Antara mereka, apakah benar-benar ada sesuatu? Kalau begitu berikan secangkir air untuk wartawan Zhang. Baik. Jangan merepotkan asisten Tang. Mulai saja. Aku dengar. Bos He biasanya memiliki gaya kerja yang sangat kuat. Hak pengambilan keputusan perusahaan sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda sangat menikmati perasaan bahwa semua orang berputar di sekitar Anda? Membuat semua orang berputar di sekitar saya. Adalah kemampuan dan juga daya tarik. Tapi sepertinya wartawan Zhang tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Jika Anda mengandalkan uang untuk membuat wanita berputar di sekitar Anda, maka saya benar-benar kaya kahu harus berkata APA kepada Anda. Wartawan Zhang, bagaimana kalau kita ganti topik pertanyaan? Katanya, Bos He memiliki hasrat kontrol yang sangat kuat terhadap karyawan perusahaan. Bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Bos He juga ikut campur, misalnya. Beberapa karyawan bahkan tidak memiliki kebebasan untuk berkumpul, beberapa karyawan bahkan tidak memiliki kebebasan untuk berpacaran. Omong kosong, saya sangat mendorong karyawan saya. Untuk mengikuti kegiatan sosial, saya yang bayar pun tidak masalah. Pacaran bahkan lebih bebas, bahkan jatuh cinta pada saya pun boleh. Hang Heng. Bos He sebentar lagi ada rapat. Bagaimana kalau wawancara hari ini sampai di sini, Anda bisa pergi dulu. Dia malah mengusir saya dengan kata-kata, di hatinya saya memang tidak penting. Sang Zheng, asisten Tang. Kedepannya hindari wartawan yang tidak profesional seperti ini. Untuk membuang waktu saya. Mengerti? Tunggu. Anda ke depannya. Hanya boleh membuat kopi untuk saya sendiri. Mengerti. Wartawan Zhang. Saya Qin Yan Chu dari grup He. Saya bisa membantu Anda merebut kembali Tang Tang. Apakah Anda tertarik? Ayo, kita pindah tempat untuk ngobrol. Terima kasih. Maksud Anda ingin saya menciptakan konflik. Membuat He Shu cemburu. Sehingga mendorong mereka untuk putus. Ada masalah apa? Bukankah Anda juga tidak ingin mereka bersama? Saya memang menyukainya. Tapi saya tidak akan menggunakan cara yang bejadahina. Bagaimana? Kurang. Bisa ditambah lagi. Nona Chin. Sekarang saya akhirnya mengerti. Mengapa He Shu tidak menyukai Anda? Mengapa? Karena Anda selalu merasa bisa mengendalikan segalanya. Jangan berpikir Anda hebat tanpa bantuan saya. Anda tidak bisa apa-apa dibandingkan dengan He Shu. Kamu pasti akan menyesal. Masih ada beberapa dokumen yang belum dikirim ke klien, kamu ambil saja. Tapi bahan rapat semuanya saya yang siapkan. Saya tidak tahu soal ini. Bos Liu sendiri yang bilang ke saya. Kamu curiga sama saya? Nggak juga. Rapat tinggal 5 menit lagi. Cepat pergi. Cepat pergi. Baik, Direktur Qin. Saya lihat kamu gimana. Bos He selalu tepat waktu buka rapat. Kenapa hari ini belum mulai juga? Nggak tahu, kayaknya sekretaris Tang belum datang. Bos Liu sudah mulai tidak sabar. Iya, bos hingga punya sense of time. Gimana kalau saya jelaskan data saya? Saya punya beberapa data terbaru dari dalam pasar. Mumpung ada waktu, saya jelaskan data saya ke semua orang. Sekalian buat tambahan rapat hari ini. Baiklah. Kalau begitu, silakan Direktur Qin. Jelaskan rencana proyek ke semua orang. Semuanya lihat. Ini rencana saya. Apa ini? Bukan, kok bisa gini? Bukan, ini bukan rencana saya. Maaf ya, saya terlambat. Tadi printer di kantor ada masalah. Saya cuma bisa tunjukkan data versi elektronik dulu. Kamu selesai, tunggu saja.
Setelah riset pasar kami, Bos Liu, semoga kerjasamanya lancar. Bos Hi punya asisten khusus seperti Xiao Tang. Benar-benar tambah kuat, Direktur Qin kamu itu. Sungguh luar biasa banget. Tangtang keren banget. Tangtang nomor 1 di dunia. Terus semangat. Tadi di ruang rapat gimana? Direktur Qin kok pergi? kamu yang bikin? Kayaknya agak keterlaluan ya. Dia sudah begitu sama kamu masih blind dia. Lagi pula saya emang gak suka sama dia, gak bisa apa-apa. Juara penyakit princess. Pam and Hee. Sejak Tangtang masuk ke perusahaan, dia selalu nargetin saya. Saya nggak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan. Dia terus-terusan menjelek-jelekan aku. Sekarang bahkan Zishu juga melindunginya. Mereka berdua bersama-sama mengganggu aku. Aku tidak pernah merasa terhina seperti ini, Paman Hee. Kamu harus membela aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, kejadiannya tidak seperti yang dia katakan. Lebih baik kamu segera memecat sekretaris Tang itu. Untuk beberapa hari ini, kamu jangan urus perusahaan. Kamu pulang dan pikirkan baik-baik, introspeksi diri. Kalau tidak introspeksi dengan baik, jangan kembali ke perusahaan. Bos Hi, tolong pesankan pesawat untuk besok. Bos Hee, siapa yang akan menemani Anda besok? Tangtang. Ada apa? Tidak tahu. Coba lagi injak. Perusahaan rental mobil ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sekarang gimana? Turun dan bantu aku mendorong. Aku bantu dorong. Masih tidak bisa. Pakai tenaga lebih. 3. Tenagaku habis. Injak gas. Sudah diinjak. Bergerak, 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 tambah lagi, tambah lagi. Sudah, sudah. Hari ini benar-benar. Tempat tidur. Awalnya kira liburan dengan biaya perusahaan akan menyenangkan, ternyata malah sengsara di perjalanan. Siapa yang datang malam-malam begini? Datang, datang, datang. Siapa? Bos Hi, kamu ngapain? Aku lagi mandi setengah jalan. Kamar mandiku tidak ada air panas, pinjam kamar mandimu. Bos Hi, ini, kurang nyaman ya? Tidak apa-apa, aku akan bertahan. Bukan. Jangan lama-lama, cepat, cepat. Jangan mengintip ya. Siapa yang mau mengintip kamu? Aneh. Lihat otot dada, perut, dan bisepku. Dia pasti merasa aku sangat tampan. Dia pasti membayangkan aku sedang mandi. Tidak tahu malu. Kamarmu dingin sekali, matikan AC. Matanya tidak bisa berpaling. Aku tahu tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Lihat apa? Belum pernah lihat laki-laki tidak pakai baju?
Siapa yang mau lihat kamu? Jangan bergerak, jangan bergerak. Sekarang kamu putar kepala ke sana. Kamu peluk aku terlalu erat, gimana aku bisa putar ke sana? Tutup matamu. Sudah tutup. Oke, putar ke sana. Jangan bergerak. Mana orangnya? Halo, Kayaknya ada hantu di kamarku. apa? Bisa kamu datang lihat? Oke. Mana ada hantu? Bos Hi, di kamarku ada wanita berteriak. Wanita. Apa-apaan ini? Trik apa lagi ini? Aku nggak dengar. Pasti kamu nggak dengar, itu suara hati hantu. Hanya aku yang bisa dengar. Kenapa hanya kamu yang bisa dengar? Kamu dengar. Sekarang yang aku dengar cuma detak jantungmu. Aneh, kenapa begitu kamu datang aku nggak dengar lagi? Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Malam ini bisa nggak kamu jangan pergi? Kamu biarkan aku tinggal di sini. Aku mohon. Aku benar-benar takut sendirian. Oke deh. Tapi, aku tidur di kasur. Kalau gitu aku tidur di mana? Tidur di sana. Kalau nggak bisa ya sudah. Kamu tidur di kasur. Benar-benar tertidur, kayaknya dia benar-benar takut. Ini terlalu kurus, kayak anak ayam.
Kita sedang liburan, sekarang waktu istirahat. Tenang saja, nggak ngapa-ngapain kamu. Sudah cukup tidur. Oke, kalau gitu aku lanjut tidur. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gimana? Masih tidak aktif. Kenapa? Anak ini masih marah sama aku. Nggak apa-apa Hibo, Anda jangan buru-buru. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, Hibo. Itu Tangtang juga tidak aktif. Apa? Kalau begitu, pasti mereka berdua bersama. Tidak apa-apa, Paman Hi, aku punya cara. Kamu bilang Tangtang kenapa? His Hishu membawa Tangtang pergi. APA maksudnya? Kamu pasti tidak tahu, beberapa hari yang lalu, His Hishu dan Paman Hi di perusahaan bertengkar hebat. Tangtang hanya karena membantu Paman Hi berbicara dua kata. Langsung dibawa paksa oleh His Hishu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak percaya, telepon saja mereka berdua. Aku baru saja menelepon, tidak ada yang angkat. Sebenarnya aku dan His Hishu sudah punya janji nikah. Semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berubah. Selalu nempel sama Tangtang itu. Aku rasa ada sesuatu di antara mereka. Hijishu Bajingan ITU. Mari kita main lempar batu. Ini. Lihat ya. Ayo kamu. Melenceng. Lihat aku. Lihat ya. Sudah lama tidak melihatmu tertawa senang seperti ini. Aku senang? Kamu tidak senang. Burung-burung. Ini kotoran burung. Bawa aku bersihkan cepat. Kalau begitu, aku akan membuangmu ke laut. Jangan mendekat, kamu ada kotoran burung. Kotoran burung, aku tidak peduli. Halo, apakah orang ini menginap di sini? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Kartu kamar Anda, silakan. Terima kasih. Apakah Anda melihat orang ini? Dialah yang menculiknya. Tidak, aku ingat saat mereka menginap. Dia tidak terlihat seperti dipaksa. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Aku mau makan ayam bakar, kenapa tidak ada ayam bakar? Bos Hi, ini restoran Cina. Restoran tanpa ayam bakar adalah restoran yang tidak sempurna. Bos Hi, lihat, sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Bagaimana kalau kamu melepas kacamata hitammu? Sekali kotoran buruk membuatku berantakan, sial. Sekarang aku bukan orang yang sempurna. Orang yang tidak sempurna. Ada apa? Aku baru saja melihat pria tampan yang sangat ganteng. Masih ada yang lebih ganteng dariku? Di mana? Di sana. Di mana? Tidak kelihatan. Di sini. Tersenyumlah, tersenyumlah. Sempurna, ini sangat bagus. Membosankan. Sepertinya dia masih peduli padaku. Bos Hi, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Tanya. Mengapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli dengan pendapat orang lain. Kamu peduli pada orang lain. Aku tahu. Aku terlihat seperti orang yang
Tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Tapi sebaliknya, aku sangat peduli bagaimana orang memandangku. Aku ingin di mata orang lain. Aku tidak bisa dicela. Baru layak untuk statusku sebagai direktur. Tapi tidak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai direktur. Ayahku akan. Bos Hee yang lama. Memang sangat keras padamu. Sejak kecil, dia sangat menuntutku. Aku juga sangat berusaha menyelesaikan semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapatkan pengakuannya. Pikiran itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi, bukankah ini berarti kamu hidup untuk ayahmu? Bos Hee. Meskipun kadang-kadang kamu benar-benar menjengkelkan. Kamu membuat orang bingung dan lelah menghadapimu. Kamu kesal? Tidak, tidak, tidak. Aku dengan senang hati, aku menikmatinya. Lanjutkan. Tapi aku benar-benar berpikir kamu adalah orang yang cerdas, rajin, dan bertanggung jawab. Kualitas-kualitas ini bukanlah sesuatu yang kamu miliki untuk memuaskan orang lain, tetapi sesuatu yang memang hanya kamu yang memilikinya. Terima kasih. Kamu adalah orang pertama yang mengatakan ini padaku. Aku juga ingin berterima kasih padamu dalam hal Direktur Qin. Sangat membelaku. Tentu saja aku harus membelamu. Kenapa? Lihat. Apa itu? Tidak jelas. Itu adalah hatiku yang luas seperti lautan. Kamu berbicara omong kosong. Hari ini, sepertinya ini pertama kalinya kamu mengajakku makan. Rasanya cukup enak. Sekarang percaya kan? Bukan hanya tempat mahal yang enak. Hijishu, kamu brengsek. Zhang Zeng, kenapa kamu memukul orang? Kamu harus menjauh dari pria ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Teng Teng. Dia dan Qin Yanchu sudah punya janji pernikahan. Dia hanya bermain denganmu. Janji pernikahan? Apa yang kamu bicarakan? Qin Yanchu sendiri yang member The Hoku. Tidak. Qin Yanchu. Bagaimana kamu kenal Qin Yanchu? Dia memang tidak akan berhenti begitu saja. Zhang Zeng, apa sebenarnya yang terjadi? Ini bukan aku yang mengirim, ini majalah perusahaanmu. Bagaimana sebenarnya kamu kenal Qin Yanchu? Qin Yanchu menemui aku dan bilang, kamu diculik oleh Hijishu. Makanya aku sampai di sini. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kalian bersama? Kami sedang pergi dinas. Dinas? Apa ada yang sedekat ini saat dinas? Zhang Zeng, kamu benar-benar salah paham. Teng Teng. Apa kamu ingin cari uang dari ini? Apa? Zhang Zeng, di matamu aku seperti ini ya? Teng Teng. Apa aku tidak pantas untukmu bagaimanapun? Hal-hal perasaan tidak bisa dipaksakan. Shishu, kamu akhirnya kembali. Wajahmu kenapa? Tidak usah kamu urusi. Aku sangat khawatir tentangmu beberapa hari ini. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Shishu, apa yang kamu katakan? Apakah aku pernah berjanji untuk bertunangan denganmu? Apakah kamu pacarku? Berita itu juga ulahmu, kan? Aku tidak melakukannya. Kamu di internet. Menyebarkan rumor palsu untuk mencemarkan Tangtang. Aku sepenuhnya bisa membuatmu menanggung konsekuensinya. Mulai besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Hizishu, jangan paksa aku. Kamu akan menyesal. Itu. Aku dan Qin Yanchu tidak bertunangan. Aku tahu. Aku juga tidak pernah menyukai Qin Yanchu. Itu juga aku tahu.
Sebenarnya, bagaimanapun juga aku. Sudah, jangan katakan lagi. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini, aku juga tahu. Kamu sangat bekerja keras untuk urusan perusahaan, aku juga ingin membantumu. Jadi aku harap, jika ada yang bisa aku bantu, katakan saja. Malam ini aku akan bertemu dengan klien yang sangat penting. Jika mereka bisa memastikan investasinya, ini akan sangat membantu perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Baiklah. Kalau begitu, kita harus tetap terlihat sempurna. Ayo, ayo. Tahan ya. Aku akui, aku pernah menggunakan beberapa cara. Tapi sekarang kamu juga lihat keadaannya. Apapun yang Tang Tang lakukan, aku akan menghargai pilihannya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Situasi Tang Tang sekarang sangat berbahaya. Apa yang akan His Hishu lakukan pada Tang Tang? Aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Tapi aku bisa katakan padamu. Selama Tang Tang masih bersama His Hishu, bahayanya tidak akan berhenti. Malam ini, His Hishu akan bertemu dengan seseorang yang penting. Tang Tang juga akan pergi bersamanya. His Hishu akan memperkenalkan Tang Tang kepada mereka. Apa maksudmu? Waktu dan tempat akan saya kirimkan kepadamu jika kamu benar-benar menyukainya. Cegahlah semua ini terjadi. Hello. Orangnya sudah saya tangani, begitu dia sampai. Kita akan mengurung mereka di dalam ruangan. Baik, Nona Qin, serahkan pada saya. Bos Lin. Boss He. Benar-benar berbakat di usia muda. Terlalu memuji, Bos Lin, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah sekretaris saya, Tang Tang. Halo, Bos Lin. Halo, Nona Tang, benar-benar sesuai dengan namanya. Inikah sekretaris kecil yang disebutkan Nona Qin? Qin Yanchu. Tidak terlalu mencolok, apakah layak untuk semua keributan ini? Ayo, duduklah. Dia ternyata mengenal Qin Yanchu. Bos He, hari ini kita minum yang biasa saja. Biarkan wanita, minum anggur merah. Bos Lin sangat perhatian. Terima kasih. Tidak apa-apa. Bos Lin ini agak aneh. Bos Lin, saya akan langsung ke intinya. Apakah ada konspirasi? Kerjasama kita sebelumnya ada sedikit gesekan. Tapi saya yakin kali ini, kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Bagaimana? Pasti tidak ada masalah. Bos Lin, izinkan saya menambahkan minuman untuk Anda. His Hishu, ternyata bisa dikendalikan olehnya. Sepertinya saya dan keluarga Qin akan segera menguasai He Group. Kekuatan He Group, Anda pasti sudah tahu. Kekuatan Lin Group juga sudah kita lihat bersama. Tidak apa. Maaf, Zishu, tidak apa-apa. Maaf, maaf. Bagaimana ini, semuanya basah. Salah saya, seharusnya saya membawa satu lagi. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi untuk merapikannya? Lama-lama akan meninggalkan bekas. Baik. Bos Lin, saya pamit dulu. Tidak perlu, Boss He. Saya pamit dulu, ayo pergi. Ada apa? Bos Lin itu ada masalah. Maksudmu apa? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di He Group. Mereka sudah berkomplot dengan keluarga Qin, menunggu waktu yang tepat untuk mencaplok He Group. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya. Tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang Tang, aku percaya padamu, tapi Tapi kamu sangat ingin tahu kenapa, ya? Zhang Zheng, kenapa kamu datang? Tang Tang. Dia membawamu ke sini dengan maksud tertentu. Sekarang ikut aku. kamu tidak pernah selesai, ya?
Jangan pikir karena kamu punya uang, kamu bisa melakukan apa saja. Utang Tang-Tang, aku bisa membantunya melunasi. Utang apa yang kamu maksud? Bukankah dia pacarmu? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Tang-Tang, utang ayahnya dia yang melunasinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang utang ayahmu? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kamu tahu dia punya kemampuan membaca pikiran? Zhang Zeng, jangan lanjutkan. Membaca pikiran? Apa yang kalian bicarakan? Nona Qin, maaf. Sepertinya misi gagal. Tang-Tang, gelas anggur itu diminum oleh Bos He. Bodoh, hal kecil saja tidak bisa. Carry a lesson untuk pergi. Baik. Aku punya kemampuan membaca pikiran, suatu hari aku tidak sengaja jatuh di rumah. Tiba-tiba bisa mendengar pikiran orang lain. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi semua ini bisa kujelaskan nanti. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Sekarang masalah selesai, bisa pergi? Aku peringatkan kamu. Jangan ada pikiran untuk menyakiti Tang-Tang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Benar-benar aneh. Ada apa, Zishu? Kepalaku pusing. Zishu, kamu kenapa? Anggur? Ada obat di anggur ini. Ada sesuatu di dalamnya. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia sangat dekat denganku. Zishu, Kenapa kepalanya sebesar ini? Biasanya sebesar ini? Zishu. Pulang, pulang. Sini. Iya. Kepala pusing banget. Kenapa dia pendek banget? Bahkan lebih pendek dari tongkat kakekku. Kamu bilang siapa pendek? Bisa nggak lebih lembut? Bos He. Pantatku sakit banget. Jangan ganggu aku lagi, berisik banget. Kenapa bisa mengganggu wajah tampanku ini? Tang-Tang. Kamu sudah bangun. Aku akan ambilkan air untukmu. Tang-Tang. Aku di sini. Tang-Tang. Kamu ketawa apa? Aku suka kamu. Wajahmu besar banget. Wajahku kecil kok. Wanginya manis, kayak kue kecil. Aku pengen makan kue. Udah belum? Nggak nyangka kamu manja banget. Memang cukup tampan sih. Kalau kamu bisa terus diam seperti ini, bagus deh.
Kamu sudah bangun ya? Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukurlah. Aku tadi lihat kamu kayak gitu, khawatir banget. Sudah gak apa-apa? Terima kasih. Kamu. Masih ingat nggak? Kamu tadi bilang apa? Aku. Aku juga suka kamu. Kalau kemarin gak ada kamu, aku hampir aja tanda tangan kontrak sama Bos Lin. Aku cuma tahu. Bos Lin itu ada niat sama kamu. Nggak nyangka dia juga mau celakain aku. Kalau dia gak mau celakain kamu, mungkin aku gak bakal tidur di sini. Kemampuan baca pikiranmu beneran sehebat itu ya? Coba tebak, aku sekarang mikir apa? Kenapa aku nggak dengar apa-apa sih? Kamu beneran lagi mikir di hati ya? Aku beneran lagi mikir. Kamu terlalu jauh, deketin dikit. Masih nggak dengar. Masih terlalu jauh, deketin lagi. Sekarang, bisa dengar nggak? Dengar suara detak jantungmu. Teng Teng, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku lagi? Kenapa kamu datang? Selesai, aku akan menjadi nenek. Tunggu, Hayak, aku di sini mengganggu urusan mereka, bagaimana aku bisa menjadi nenek? Janganlah haraku. Ini benar-benar menantu laki-lakiku, seperti dewa yang menampakkan diri. Tapi pria seperti ini, bisa tertarik pada putriku. Aku baru saja tidak merapikan diri, tante melihatnya. Apakah itu membuatnya berpikir aku tidak cukup tampan? Sempurna, benar-benar sempurna. Bisakah aku langsung memposting di media sosial untuk pamer? Apa yang harus aku katakan pertama kali? Kalian terlalu banyak drama dalam hati. Mama, tante, kalian. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Mama, tentang urusan pernikahan itu. Tante, tenang saja. Aku pasti akan menikahi Tang Tang. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Qin Yanchu mencari keluarga Lin. Ingin bekerja sama untuk mencaplok keluarga He. Ini buktinya. Aku tidak ingin menikahi keluarga Qin. Bukan hanya karena aku tidak suka Qin Yanchu. Zishu, tapi kita tidak bisa menyinggung keluarga Qin. Tapi kita juga tidak bisa terus-menerus dipermainkan. Terlalu keras mudah patah, kamu harus belajar mengalah. Ayah, terus mengalah hanya akan membuat kita dikendalikan orang lain. Selama ini keluarga Qin memang banyak membantu kita. Tapi sekarang mereka. Lao Qin. Kenapa kamu datang? Cepat duduk. Paman Qin. Lao He. Sebenarnya aku tidak ingin mengganggumu dengan urusan anak-anak, tapi Nianchu dia. Kali ini benar-benar tersakiti, kamu tahu kan? Tenang saja, Lao Qin.
Aku sudah menghukum anak ini. Meskipun Nianchu suka Zhishu, tapi jika tidak ada jodoh, aku juga tidak memaksa. Karena tidak bisa menjadi keluarga. Maka uangku akan dipindahkan ke tempat lain, atau biarkan keluarga He berganti pemilik. Boleh juga. Yang ingin aku katakan, hanya ini, kalian baik-baik saja. Ayah. Ada apa dengan Anda? Ayah. Anda tenang saja sembuh, jangan khawatir tentang urusan perusahaan, ada saya. Bahkan jika keluarga Qin menarik investasi, saya punya cara untuk menemukan investasi baru. Tidak akan membiarkan keluarga Qin mempengaruhi perusahaan. Zhishu, beberapa hal tidak sesederhana itu. Pada awal berdirinya He, bergantung pada sumber daya keluarga Qin. Bertahun-tahun hubungan bisnis dan arus dana. Di mata orang lain, He sebenarnya adalah milik keluarga Qin. Saya tidak ingin mandiri. Tetapi demi He, saya harus terikat dengannya. Jika keluarga Qin menarik investasi, sinyal yang dikirim adalah He telah menjadi pion yang dibuang. Dunia bisnis memang seperti ini, tidak ada yang datang tanpa alasan. Pada saat itu, siapa yang berani berinvestasi pada kita? Ibu, kamu bilang ada hal mendesak. Apa itu? S.I. Jelek. Tang-tang cepat duduk. Ibu. Kenapa kamu bersamanya? Teng-teng. Ibu ingin tanya sesuatu, kamu jangan bohong ya. Kamu kenal Nona Qin ini? Dia dulu adalah direktur di perusahaan kita. Dia bilang, kamu mencampuri hubungannya dengan bos He. Bagaimana mungkin? Ibu jangan dengarkan omongannya. Teng-teng, kamu memanfaatkan pekerjaan untuk mendekati Zhishu. Mencampuri hubungan kami, ini adalah fakta. Kamu ngomong apa sih di sana? Teng-teng, apakah bos He menipumu? Bukan ibu, Zhishu tulus padaku. Tang-tang, ibu kasih kamu kesempatan terakhir. Berapa uang yang kamu mau? Agar kamu meninggalkan Zhishu. Kalian berdua sebutkan angka. Kamu ini benar-benar. Aku tahu, kamu adalah tipe wanita seperti itu. Aku pernah lihat di drama, antagonis selalu mengeluarkan uang. Memaksa wanita utama meninggalkan pria utama. Sebagai ibu dari wanita utama yang cerdas dan berani, aku akan melawan wanita jahat sepertimu sampai akhir. Kamu, Ada APA, kamu sakit ya? Gila, kalian berdua gila. Kamu yang gila. Wanita utama, wanita jahat. Mama, kamu terlalu banyak nonton drama. Zhishu, kamu datang, ayo masuk. Kenapa harus bertemu di tempat seperti ini? Karena kamu ingin bertemu dengan saya, tentu saja saya harus mempersiapkannya dengan baik. Ayo masuk. Duduklah. Kamu sudah memikirkannya? Saya datang untuk menyelesaikan masalah, saya harap. Jangan sampai kita berdua mempengaruhi perusahaan. Jadi menurutmu, masalah yang saya alami tidak sepenting urusan perusahaanmu, ya? Nianchu. Saya minta maaf, sebelumnya saya tidak mempertimbangkan perasaanmu. Semoga kamu bisa memaafkan saya. Tapi jangan sampai kita berdua mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan He. Pada akhirnya, kamu datang karena urusan bisnis, baiklah. Kalau kamu mau minta maaf, tunjukkan kesungguhanmu. Apalagi yang kamu mau? Zhishu, kamu tahu, sebenarnya saya selalu menyukaimu. Maaf, saya sudah punya orang yang saya suka. Selain itu, apa saja bisa.
Baik, temani saya minum, setelah minum ini. Kita berdua selesai. Sesederhana itu. Ayo, saya menghormatimu dengan gelas ini, anggap saja. Tidak sia-sia saya menyukaimu. Sekarang saya bisa pergi, kan? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Zishu. Tang Tang, kamu datang untuk apa lagi? Tang Tang, saya ingin berbicara denganmu. Katakanlah, Tang Tang. Maaf, itu yang ingin kamu katakan? Kalau sudah selesai, kamu bisa pergi. Tang Tang, sebelumnya saya terlalu impulsif. Melakukan hal yang menyakitimu. Maaf, saya sudah memikirkannya, suka yang sebenarnya. Harusnya merawat dan melindungimu. Bukan menyakiti atau menyalahkanmu. Saya bahkan tidak bisa mempertimbangkan hal yang paling dasar. Saya berani mempertanyakan perasaanmu. Tang Tang. Saya akan selalu merawatmu. Aku akan selalu ada di sisimu. Maafkan aku ya. Zhang Zheng. Ada apa? Dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku akan mengantarmu. Lebih cepat lagi, cepat, cepat. Tidak bisa dengar. Bagaimana caranya mencari di antara begitu banyak ruangan? Kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Ini dia? Bukan. Tang Tang. Kamu di mana? Tang Tang. Kamu di mana, Tang Tang? Tunggu, aku dengar dia memanggilku. Di ruangan ini. Bahkan pintunya tidak dikunci. Zishu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Zishu, cepat bangun. Semuanya keluar. Zishu. Qin Yanju, apa yang kamu lakukan padanya? Tang Tang, kita bawa dia dulu. Tidak apa-apa. Tang Tang, bawa dia pergi dulu. Baik. Aku akan menghalanginya. Terima kasih. Pergi sana. Bukankah kamu mencintai Tang Tang? Kenapa kamu membantu Tang Tang? Bersama Hijishu? Aku memang mencintainya. Tapi untuk mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban untuk membuatnya bahagia. Ah, kamu ini sama sekali tidak mencintai. Aku mencintai Hijishu, jadi aku tidak bisa menerima. Dia bersama wanita manapun. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih ya, sebelumnya aku salah menuduhmu. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Paman. Zishu, kamu benar, terus menerima.
Hanya akan membuat kita kendalikan orang lain. Tenang, ayah, aku sudah siap. Saya tidak khawatir karena sekarang, kamu tidak sendirian. Hi Group membutuhkanmu, saya harap kamu bisa bersamanya. Melewati masa sulit bersama. Saya umumkan, mulai hari ini. Tangkang menggantikan posisi Direktur Kin sebagai Direktur Pemasaran. Baik. Terima kasih semuanya, kedepannya saya akan terus berusaha. Dan mohon dukungannya untuk pekerjaan saya. Dukung, dukung. Dukung. Ayo kerja. Direktur Tang, ini proposal proyek baru. Analisis kompetisi yang bagus. Tapi sekarang masih ada masalah. Kita perlu memasukkan Kin Group ke dalam penilaian risiko. Qing Group. Mereka tidak akan berinvestasi lagi? Ada kemungkinan itu, jadi kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Bos He. Hari ini ada pesta, banyak investor yang akan datang. Kamu ikut dengan saya, ya? Baik.